Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah karena dengan kita bersyukur Allah akan menambah nikmat kepada kita, baik nikmat yang diberikan melalui permintaan doa kita maupun nikmat yang tanpa kita minta. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah suri teladan yang baik bagi kita, dan beliaulah yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan kita dalam mempelajari ilmunya Allah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah dengan kita berdoa mudah-mudahan Allah membukakan pikiran kita, membuka hati kita untuk menerima ilmunya Allah yang akan Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke, di pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari banyak materi ya, mulai dari pelajaran 7 sampai dengan 8, kemarin sudah membahas Asmaul Husna, dan alhamdulillah untuk materi pada pagi hari ini atau pada minggu ini adalah tentang bersyukur kepada Allah. Oke, pokok yang akan kita pelajari yang pertama adalah bersyukur kepada Allah, kemudian tentang ini ya, bersyukur kepada Allah. Allah itu yang maha penyayang ya, maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayangnya Allah itu tidak terhingga ya. Semuanya diberikan ya, semua yang hidup atau yang berada di muka bumi ini diberikan ya kasih sayangnya Allah. Tetapi penyayangnya Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Berarti semua makhluk yang ada di bumi ini, baik yang Islam maupun yang non-Islam, itu akan diberikan rezeki oleh Allah atau diberikan kenikmatan oleh Allah. Ya, berarti tidak hanya umat Islam, ya, baik yang Kristen, yang non-Islam itu juga tetap diberikan nikmat, diberi rezeki. Ya, termasuk hewan juga diberikan rezeki. Ya, dan semua juga diberikan kesempatan untuk hidup. Jadi semua makhluk Allah itu ada kesempatan untuk hidup. Ya, itu yang sering kita kenal sebagai hak asasi manusia ya. Baik hewan maupun binatang itu memiliki kesempatan untuk hidup, kesempatan yang sama Allah berikan. Nah, semua itu diberikan kepada manusia itu atau kepada makhluk Allah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk yang ada di bumi ini atau makhluk ciptaan Allah. Untuk itu sebagai manusia yang beriman, kita sebagai umat yang beriman, maka kita harus bersyukur kepada Allah ya atas semua nikmat yang sudah Allah berikan ya. Hal ini penting ya. Dalam mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita juga bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu juga salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Oke.
Itu ya sekilas kita tentang bersyukur sih. Kenapa sih kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah itu memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti semua yang ada di muka bumi ini selalu mendapatkan rizki, selalu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan belajar tentang mensyukuri nikmat Allah dan contoh sikap bersyukur. Ya, ada dua indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, pertemuan yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah. Oke, teman-teman bisa lihat gambar yang ada di layar kaca teman-teman. Itu adalah ada 3 gambar ya. Yang pertama ada seorang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian ada seorang yang sedang melakukan kurban ya. Yang berikutnya adalah ada orang yang sedang berbagi ya, mengunjungi anak-anak yatim ya, atau anak-anak yatim piatu atau yang tidak mampu ya, berada di panti asuhan atau di mana. Nah, dari gambar-gambar tersebut itu adalah salah satu bentuk contoh rasa syukur kita kepada Allah. Yang pertama adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat. Ya, sholat adalah masuk ke dalam rukun Islam, ya, rukun Islam yang kedua. Dan sholat termasuk amalan yang pertama kali dihisab atau ditanyakan di akhirat nanti, dalam kubur nanti kita akan ditanya tentang bagaimana sholat kita. Kenapa sih kita harus sholat? Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, jika kita melaksanakan sholatnya dengan sungguh-sungguh, sholatnya dengan benar, insya Allah sholat kita akan berpengaruh kepada diri kita. Ya, berpengaruhnya yaitu dengan terjadinya perubahan pada diri kita. Salah satunya adalah jika kita melaksanakan sholat kita benar, secara otomatis kita akan terhindar atau tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, karena kita sudah memasrahkan diri kita itu kepada Allah dan merasa diawasi. Sholat juga mengajarkan kita untuk tertib, untuk disiplin ya, karena sudah ditentukan waktunya, gerakannya sudah, kemudian rokaatnya juga sudah ya. Kita tidak boleh menambah-nambah rokaat sendiri ya. Ketika kita berjamaah, kita sholatnya adalah mengikuti imam, yaitu juga ada nilai-nilai pelajaran bahwa kita harus patuh kepada pimpinan kita atau pada atasan kita ya. Ketika kita di rumah berarti pimpinan tertinggi kita adalah ayah dan bunda kita, ayah ya terutama ya. Pimpinan itu kita harus mematuhi peraturan yang ada di rumah. Kalau di sekolahan berarti yang tertinggi adalah kepala sekolah. Kalau di tingkat RT adalah Pak RT ya. Kalau di negara adalah presiden. Itu sholat ya. Ya, sholat juga harus menghadap ke kiblat ya, nggak sama ya kiblatnya, karena di berbagai dunia itu berbeda ya. Ada yang menghadap, kalau sini kita berarti bahasa Jawanya itu menghadap, sholat itu madhep ngulon ya, istilah orang Jawa kan gitu ya. Aslinya sholat itu adalah menghadap ke kiblat itu ya teman-teman. Yang sholatnya masih belum serius, masih sering main-main, mulai sekarang sebagai wujud syukur kita kepada Allah, maka teman-teman laksanakanlah sholat dengan khusyuk. Yang berikutnya adalah menunaikan ibadah kurban. Kurban biasanya dilaksanakan pada bulan Zulhijjah ya, berkenaan dengan saudara-saudara kita yang menunaikan rukun Islam yang terakhir atau yang kelima, yaitu ibadah haji ya, pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 ya, atau di hari-hari tasyrik kita memberikan kurban. Kurban tujuannya adalah sebagai bentuk ya pengorbanan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meneladani ya kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan sesuatu yang disayanginya, yaitu buah hati ya, atau anaknya bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail itu nabi yang pertama yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim memiliki putra ya, Ismail dan Ishak ya. Ismail sangat dinanti-nanti ya, sudah lama menunggu seorang keturunan ya. Akhirnya Allah memberikan yang diberi nama Nabi Ismail. Nah, setelah besar kemudian Allah memerintahkan untuk dikurbankan atau disembelih ya. Maka Nabi Ibrahim
mengikuti perintah Allah ya dengan cara menyembelih Nabi Ismail. Tapi dengan kasih sayang Allah maka ketika disembelih yang sembelih adalah di sampingnya adalah domba ya yang besar ya. Jadi bukan Nabi Ismail yang terpotong. Ternyata yang terpotong adalah domba. Dan sampai sekarang kita peringati sebagai kurban ya, kita disyariatkan untuk melaksanakan kurban. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nasr ya, perintah untuk melaksanakan kurban sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Kemudian dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang berikutnya adalah memberikan sedekah ya. Gambar yang berikutnya atau yang ketiga adalah memberikan sedekah kepada anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yang atau orang-orang yang membutuhkan. Itu juga bentuk rasa syukur kita ya, gemar melaksanakan sedekah. Kemudian teman-teman perhatikan pula firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7 ya. Wa idza rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid ya. Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya adalah dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku atau nikmat Allah maka pasti azab Allah sangatlah pedih ya. Allah memberikan peringatan kepada umat Islam dan seluruh umat yang ada di muka bumi ini, orang-orang yang bersyukur kepada Allah akan menambahkan nikmat kepadanya. Akan tetapi orang yang tidak bersyukur, Allah akan memberikan azab atau siksaan kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Teman-teman tentunya pernah mendengar kisahnya Korun ya. Korun hidup pada masa Nabi Musa. Korun dulunya adalah orang yang miskin, ya orang yang tidak punya harta kekayaan, ya akan tetapi meminta didoakan oleh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mendoakan Korun dan hingga mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah ruah, ya bahkan dikisahkan gudangnya hartanya Korun itu digotong orang 4 besar, ya menggotong kuncinya. Berarti saking beratnya kunci tersebut sehingga harus dibawa bersama-sama orang 4 ya. Bisa kita bayangkan berapa besar dan banyaknya harta tersebut. Akan tetapi Korun selalu ingkar ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mau memberikan sedekah. Ya, akhirnya Allah memberikan ganjaran ya berupa ditelan di bumi ya bersama harta kekayaan, berarti binasa. Harta kekayaannya Korun berarti binasa ya, ditelan bumi ya. Begitulah akibat dari orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah walaupun sudah diberi nikmat yang banyak, nggak mau bersyukur, maka habislah semua hartanya ditelan bumi bersama Korun beserta pengikutnya. Kemudian kisah berikutnya, seorang yang bersyukur Allah berikan kekayaan yang berlimpah ruah sampai dengan saat ini ya. Itu kisahnya Nabi Ayub, teman-teman ya. Nabi Ayub juga seorang yang bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan oleh Allah berupa harta kekayaan, anak-anak, kemudian kenikmatan badan, sampai dengan diuji oleh Allah dengan berupa penyakit, hilang semua harta kekayaannya tetapi tetap beribadah kepada Allah, maka Allah melipat gandakan ya, yang semulanya adalah 1 menjadi 2 bahkan 3 ya, dilipat gandakan oleh Allah. Dan berikutnya ya, yang berikutnya adalah manusia itu wajib bersyukur atas nikmat yang telah diterima ya. Jika manusia bersyukur maka Allah akan melipat gandakannya, dan jika ia kaya dan bersyukur Allah akan menambah kekayaannya ya. Jadi kalau kita pengen kaya ya, maka kita harus bersyukur ya. Caranya kita bersyukur apa? Mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah Allah akan melipat gandakan kekayaan kita ya. Bukan berarti kita memberikan harta kita kepada orang akan berkurang, tetapi malah akan semakin bertambah ya.
Jika ia pandai bersyukur, Allah akan menambah ilmunya. Ya, ini adalah orang yang berilmu. Jika kita orang yang berilmu, bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan kebaikan kepada kita, ya, akan menambah ilmu kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan kepada teman-teman kita. Ya, jika kita sudah berilmu, mendapatkan pengetahuan, kita ajarkan kepada teman-teman kita, ya. Bukan berarti kita tambah bodoh, tetapi kita akan semakin pinter, ya, semakin pandai. Allah akan menambah dan melipat gandakan pengetahuan kita atau kepahaman kita terkait ilmu. Itu adalah janji Allah, dan janji Allah itu pasti benar. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah manusia yang tidak bersyukur akan hilang nikmatnya. Ya, jika manusia nggak bersyukur akan hilang nikmatnya. Ya, manusia bersyukur, nikmat itu akan bertambah, ya, dan berlipat ganda. Orang yang tidak bersyukur disebut adalah orang yang kufur. Kufur berarti mengingkari bahwa dirinya telah mendapatkan nikmat Allah, ya, mengingkari, tidak mengakui bahwa nikmat yang kita terima ini adalah dari Allah. Nikmat itu berarti berupa kesenangan, kekayaan, ya, kenyamanan, kemudian kesehatan, kepandaian, ya. Itu semuanya adalah dari Allah. Tetapi ada banyak orang yang merasa bahwa kepandaian, kekayaan yang kita miliki itu bukan berasal dari Allah. Ya, itu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari dirinya sendiri. Sama halnya Korun, ya, merasa harta kekayaannya itu yang dimilikinya itu bukan pemberian Allah, tetapi hasil kerja kerasnya. Ya, dia bekerja keras, membanting tulang sehingga dia mendapatkan harta yang banyak. Nah, ketika kita merasa demikian, maka akan susah kita untuk mengeluarkan harta kita, ya, sebagai wujud syukur kita, ya, dengan cara memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, begitu ya. Apa yang dimaksud dengan sikap bersyukur itu? Bersyukur berarti berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Berterima kasih kepada Allah, ya. Berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada teman yang sudah mengajari kita, yang sudah berbagi dengan kita. Itu juga masuk ke dalam kategori bersyukur, ya. Oke. Yang berikutnya, contoh sikap bersyukur. Apa yang dimiliki, ya, semua berasal dari Allah. Jadi semua yang kita miliki, ya, baik yang terlihat, baik yang nggak terlihat, itu semuanya adalah milik Allah. Ya, semuanya berasal dari Allah. Dan kita juga harus bertanggung jawab atas pemberian Allah dengan cara apa? Selalu bersyukur, ya. Bentuk tanggung jawabnya adalah dengan cara bersyukur. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Ya, kemudian rajinlah beribadah dan belajar merupakan contoh perilaku bersyukur. Ya, Allah selalu mengasihi dan melindungi orang-orang yang bersyukur. Oke, gampang sekali kan contohnya, ya. Ya, teman-teman bisa dikatakan bersyukur jika teman-teman menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kemudian teman-teman beribadah, membantu orang tua, melaksanakan sholat, ya, ngaji, nolong adik, nolong teman, ya, dan yang lain-lainnya itu juga sudah termasuk bentuk bersyukur kita kepada Allah. Kemudian bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Ya, hal itu tergantung pada kenikmatan yang kita terima, ya. Jika kita diberi kesehatan, kita bersyukur dengan rajin beribadah. Ya, badan yang sehat harus digunakan untuk bekerja. Ya, tidak boleh digunakan untuk bermalas-malasan. Jika diberikan kekayaan, kita harus mensyukurinya dengan cara mengeluarkan zakat dan sedekah untuk diberikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, saudara, tetangga yang membutuhkan. Kemudian jika kita diberikan kepandaian, cara bersyukurnya kepada Allah adalah dengan mengajarkan apa yang kita miliki. Ya, jika kita diberikan berupa penglihatan, kita juga bisa menggunakan penglihatan kita untuk
melihat sesuatu yang dibenarkan oleh Allah. Oke ya, demikian materi tentang bersyukur pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman terus semangat, terus jaga kesehatan. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang rindang tetapi tidak berbuah. Ya, jadi teman-teman sudah mendapatkan ilmu, silakan diamalkan dan dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.